Jarak titik ke bidang. Misalkan kita punya suatu titik, katakanlah titik P, dan bidangnya adalah bidang V. Yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang adalah jarak antara titik P ke bidang V adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke bidang V. Oke, biar lebih jelas, kita buat ilustrasi. Misalkan di sini titik P. Kemudian kita buat suatu bidang, dan bidang ini kita kasih nama bidang V. Nah, jarak dari titik P ke bidang V ini yang mana? Apakah anak-anak tarik garis ke sini atau ke sebelah sini? Bidang ini kan luas, anak-anak. Ke titik yang mana? Nah, caranya anak-anak tarik suatu garis yang menembus bidang V. Garis melalui titik P yang menembus bidang V, tapi harus tegak lurus terhadap bidangnya. Harus membentuk sudut siku-siku. Nah, ini adalah titik potongnya atau titik tembus garis yang kita buat terhadap bidang V. Nah, di sini titik tembusnya kita kasih nama titik P aksen. Nah, P aksen ini dikatakan sebagai proyeksi dari titik P pada bidang V. P aksen merupakan proyeksi titik P pada bidang V. Panjang ruas garis P aksen adalah jarak titik P terhadap bidang V. Nah, jarak titik P ke bidang V ini sama aja dengan jarak dari titik P ke titik P aksen. Dari sini ke sini. Nah, simpel ya anak-anak. Intinya, tarik sebuah garis yang menembus bidang tersebut, yaitu bidang V. Titik tembusnya atau titik potongnya ini adalah proyeksinya. Nah, dari titik P ke titik proyeksinya inilah yang dimaksud dengan jarak dari titik ke bidang. Nah, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik P ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik P ke bidang V. Paham ya anak-anak? Proyeksi sebuah titik pada bidang adalah titik potong garis yang melalui titik tersebut dengan bidang dan garis itu tegak lurus terhadap bidang. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar di bawah ini. Proyeksi titik A terhadap bidang B, C, G, F. Proyeksi titik A terhadap bidang B, C, G, F. Nah, titik A terhadap B, C, G, F. Nah, ini ya bidangnya. Nah, proyeksi dari A ke bidang B, C, G, F, titik yang mana? Jelas titik B. Kenapa? Karena ruas garis AB tegak lurus terhadap bidang B, C, G, F. Proyeksi titik A terhadap bidang C, D, H, G. Nah, C, D, H, G yang mana? C, D, H, G, berarti yang di belakang bidangnya. Nah, titik A terhadap bidang C, D, H, G itu titik mana proyeksinya? Nah, dari A, tarik suatu garis yang menembus bidang tersebut, tapi harus tegak lurus. Nah, berarti titik D. Nah, jadi titik D ini adalah proyeksinya. Jadi, jarak dari A ke bidang CDHG itu sama aja dengan panjang AD.
Proyeksi titik A terhadap bidang EFGH. Nah, bidang EFGH yang mana? EFGH berarti yang di atas ya bidangnya. Proyeksi titik A terhadap bidang EFGH. Proyeksi yang mana? Proyeksinya adalah titik E, karena dia tegak lurus. Jadi, jarak dari A ke bidang EFGH itu sama aja dengan panjang AE. Baik, kita lanjut. Jarak titik A terhadap bidang BCGF. Jarak titik A terhadap bidang BCGF. Ini bidangnya ya. Nah, untuk mencari jarak titik A terhadap bidang BCGF, nah kita harus cari bantuan lagi garis yang membuat mereka berdua ini saling tegak lurus. Kenapa seperti itu? Karena konsep jarak titik terhadap bidang harus saling tegak lurus. Yang namanya jarak harus saling tegak lurus. Nah, bantuannya kita harus pakai garis apa? Nah, ternyata pakai garis AB. Kenapa kita pakai garis AB? Karena garis AB ini menghubungkan dengan bidang BCGF, itu tegak lurus. Nah, jadi jarak titik A terhadap bidang BCGF diwakilkan oleh garis AB. Jarak titik A terhadap bidang CDHG. Jarak titik A terhadap bidang CDHG yang di belakang ya. Nah, jarak titik A terhadap bidang CDHG. Nah, titik A di sini dan bidang CDHG ada di sini. Nah, untuk mencari jarak antara titik A ke bidang CDHG, kita buat garis bantuan yang membuat mereka berdua saling tegak lurus. Nah, bantuannya kita pakai garis apa? Nah, ternyata pakai garis AD. Nah, kenapa kita pilih garis AD? Karena garis AD ini menghubungkan dengan bidang CDHG itu tegak lurus. Jadi, jarak titik A ke bidang CDHG diwakilkan oleh garis AD. Selanjutnya, jarak titik A terhadap bidang EFGH. Jarak titik A terhadap bidang EFGH. Nah, yang di atas ya. Nah, untuk mencari jarak titik A terhadap bidang EFGH, ingat selalu konsep jarak titik ke bidang. Nah, untuk mencari jarak antara titik A terhadap bidang EFGH, kita buat garis bantuan yang membuat mereka berdua ini saling tegak lurus. Nah, bantuannya kita pakai garis apa? Nah, ternyata pakai garis AE. Kenapa kita pakai garis AE? Karena garis AE ini menghubungkan dengan bidang EFGH itu tegak lurus. Jadi, jarak A terhadap bidang EFGH diwakilkan oleh garis AE. Baik, kita masuk ke contoh soal. Sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 18 cm. Hitunglah jarak titik E ke bidang BDHF. Nah, dari soal tadi yang diketahui, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Nah, yang ditanya jarak titik E ke bidang BDHF. Nah, berikut penyelesaiannya. Nah, jarak titik E ke bidang BDHF diwakili oleh panjang ET. Nah, garis ET tegak lurus terhadap garis FH yang terdapat pada bidang BDHF. Panjang garis EG merupakan diagonal sisi kubus, dan panjang garis ET adalah setengah dari panjang garis EG.
Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka diperoleh panjang garis EG sebagai berikut. Panjang garis EG sama dengan akar dari panjang garis EF kuadrat ditambah panjang garis FG kuadrat. Sama dengan tadi EF-nya berapa? 18. Dan FG-nya berapa? 18 juga. Jadi kita masukkan ke rumus menjadi 18 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2. Kita pangkatkan hasilnya menjadi 324 tambah 324 sama dengan akar dari 648. Nah, akar dari 648 kita sederhanakan menjadi 324 akar 2, hasilnya menjadi 18 akar 2. Nah, inilah panjang garis EG. Nah, sekarang kita mau mencari panjang garis ET. Nah, ET ini tadi adalah setengah dari panjang garis EG. Nah, tadi kita sudah dapatkan EG-nya 18 akar 2. Kita masukkan ke rumus. Setengah EG sama dengan setengah dari 18 akar 2. Sehingga hasilnya menjadi 9 akar 2. Jadi, jarak titik E ke bidang BDHF adalah 9 akar 2. Demikian penjelasan materi tentang jarak titik ke bidang. Terima kasih.